Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melaksanakan kegiatan yang rutin di hari Rabu, yaitu ngaji ngareboan yang dilaksanakan secara online. Walaupun online, tapi saya bisa langsung berdialog dengan Bapak Ustadz yang sekarang akan memberikan materi kali ini, yaitu Bapak Ustadz Aceng Abdullah Bram, yang terkenal dengan Bapak Ustadz Bram. Ya, terima kasih Pak Aceng yang sudah menyempatkan diri untuk membagi ilmu, berbagi ilmu di kegiatan hari ini. Baik, tema kali ini yaitu tentang syukur. Ya, mensyukuri nikmat Allah yang diberikan ya. Langsung saja kepada materi yang akan disampaikan oleh Pak Aceng. Kami persilahkan kepada Bapak Aceng, mangga dihaturanan Pak Aceng. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah la nabiyya ba'dah. Amma ba' ifhamu kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ayatullah tatluha 'alaika bil haqq wa ma yuridu dulman lil alamin. Al ayah. Para wargi sadayana majelis ngarbon, urang sanggakeun sagala puji kanggo Allah anu tiasa maparin ka urang sadayana antukna urang tiasa kempol di majelis di bumi sewang-sewangan. Tehilap sholawat sinarang salam urang panjatkeun ka junjunan urang Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan oge ka keluargana, ka sahabat, ka tabi'in, dugi ka urang anu ngangken selalu berusaha untuk itiba karena segala rupi akhlak al-karimah anu kantos didugikeun. Teu hilap oge urang tadi sakumaha disitir ku pembawa acara kemudian anu kadang-kadang orang sok kahilapkeun padahal disunatkeunna memang sering Allahumma gfirli wali walidayya warhamhum kama rabbauna sigoro. Ayo ge pamikau pribadi Allahumma gfirli warhamhuma kama rabbayani sogiro. Mangga itu sami wae. Anu didinya hartosna tos pada papum urang nyuhungkeun ka Allah, meminta dengan kerendahan hati agar memberi rahmat, memberi magfirah kepada orang tua kita, terutama apabila orang tua kita yang telah tiada. Dan cuma ini salah satu jalan bersilaturahmi dengan
mereka yang telah tiada yang berbeda alam, yaitu doa yang kita panjatkan, termasuk barangkali kalau hadis yang sorehnya kan cuma 3 ya yang sampai ke kubur tuh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah. Ilmu dan sedekah itu udah berhenti pada saat yang bersangkutan dicabut, karena ilmunya katakanlah kalau dia seorang guru udah selesai. Mudah-mudahan kita, anak didik kita ada yang menjadi lebih baik dengan ilmu yang pernah kita sampaikan. Sedekah jariyah pun udah selesai. Kita kalau seandainya dipanggil kemudian tidak pernah mewakafkan, wallahu a'lam bisawab. Dan cuma satu barangkali harapan orang tua kita, yaitu doa dari anak yang soleh yang mendoakannya. Mudah-mudahan kita menjadi anak-anak yang soleh untuk orang tua kita. Allahumma yarham. Itu barangkali. Dan yang kedua ya, untuk yang sakit, itu kemarin tuh beberapa orang yang sakit, termasuk keluarga dekat, keluarga jauh. Pak Budi itu besan katanya kalau nggak salah, Pak Ujang tuh ya, mudah-mudahan dicabut penyakitnya, disehatkan. Syafakillah, mudah-mudahan ku Allah diobatan dengan obat yang tidak meninggalkan bekas. Para wargi sedaya mua, di awal pendahuluan tadi saya sempat menyampaikan salah satu ayat Al-Imran, itu ayat 108. Tilka ayatullah tatluha alaika bil haq wa ma yuridul dulman lil alamin. Jadi dalam ayat ini jelas-jelas bahwa Allah tidak pernah menginginkan berbuat dolim kepada seluruh alam, tanpa ada istilahnya membeda-bedakan. Bahkan di dalam ini ada yang sedikit, maaf ini kalau sedikit malipir heula ya, dalam surat An-Najm ini kemudian nanti ada kebiasaan ya barangkali di dalam Allah tuh menjadikan sesuatu berdampingan gitu ya. Allah menciptakan ada orang yang tertawa dan ada orang yang mangat di titik-titik gitu ya, nanti diisi sendiri. Yang kedua, Allah menjadikan, Allah yang mematikan dan juga pasti titik-titik. Hidupkan. Yang ketiga, Allah menciptakan laki-laki dan pasangannya adalah titik-titik. Dan yang terakhir, Allah memberikan kekayaan dan yang pasangannya adalah, nah ini mangga. Barangkali itu tadi udah dijawab semua ya. Allah menciptakan tertawa dengan apa, Budian? Yang tertawa berarti dengan biasanya sedih. Itu benar jawabannya. Kesedihan. Dengan ya kalau ada yang tertawa berarti ada bahagia, yang menangis. Menangis. Ya gitu ya. Sedih. Kemudian juga Allah yang mematikan dan juga menghidupkan. Kemudian juga Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Kemudian Allah menciptakan orang yang kaya dan yang miskin. Nah, ternyata kalau dilihat dari surat An-Najm, kemudian itu tuh cuma 3 yang betulnya. Yang mana tuh Pak? Yang betulnya? Mangga. Ini ya mau orang sambil nyawa lainnya. Dalam surat An-Najm itu dijelaskan. Mangga nanti dibuka sarang-sarangnya. Itu di dalam surat An-Najm ayat 43 sampai 48. Wa innahu ashaqa wa abqa, dan dialah yang menjadikan orang tertawa dan orang menangis. Betul itu. Jadi tadi ada yang tertawa dan ada yang menangis. Yang kedua, wa innahu huwa amata wa ahya, dan dia juga yang mematikan dan menghidupkan. Wa innahu khalaqa zawjaini dzakaru wa unsa, dan sesungguhnya Allah lah yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Nah ini yang betul semua. Dan yang terakhir, wa innahu huwa agsa wa aqta. Nah ini
dan Dia yang menciptakan orang yang kaya dan orang yang cukup. Cukup ya, bersyukur ya. Itu jadi sedikit berbeda ya. Ini barangkali tadi yang tiganya betul, yang satu biasanya kita salah. Ada orang yang tertawa menangis, ada juga yang Allah juga yang mematikan dan menghidupkan. Allah yang menciptakan laki-laki dan perempuan, dan terakhir Allah yang menciptakan kekayaan dan kecukupan. Cukup ya. Dalam anajem itu. Jadi seringkali kita terjebak, Allah menciptakan yang kaya menjadi yang miskin. Permasalahannya dikembalikan yang miskin itu dari mana mau dilihatnya kriterianya. Karena tadi jelas dalam ayatnya Allah tidak menciptakan kemiskinan. Bahkan di dalam surat yang pertama itu di dalam Al-Imran, Allah tidak mungkin dolim kepada seluruh alam. Nah, ada kalanya kalau kita mau sedikit rehat sejenak gitu ya. Yang disebut kaya miskin itu identik dengan filosofi pribadi atau filosofi yang dibikin statusnya oleh manusia. Si A kaya dengan alasan katakanlah karena nominalnya lebih banyak, punya mobil banyak dan lain-lain. Tapi kalau ditanya langsung pada yang bersangkutan apakah dia udah merasa kaya, boleh jadi jawabannya belum ada apa-apanya. Bahkan di dalam surat An-Najm ini Allah jelas mencabut dua kaum Lut itu dicabut, jadi dihilangkan, dihapus. Samud dihapus. Nah, makanya Allah mengingatkan kembali ketika kita berhubungan ini, maaf kemarin termasuk mungkin menyambung dengan yang Rabu kemarin Bu Ika ya, ada yang kaya lah kemudian juga kumaha. Nah, masalahnya dihubungkan dengan surat An-Najm iya, Allah tidak membuat orang miskin. Karena kalau kriteria yang disebut kaya miskin itu hanya nominal, hanya harta, silahkan dibuka lagi sejarah Nabawi, sejarah Nabi Muhammad SAW. Tercatat dalam sejarah kain yang terbesar di rumahnya ketika beliau wafat, ketika ditutupkan kepada kakinya wajahnya terlihat, ketika wajahnya ditutup kakinya terlihat. Maka artinya kainnya tidak cukup menutupi sekujur badannya, pada itu yang terbaik. Itu yang kedua, Nabi Muhammad dalam sejarah pernah disebutkan sampai 3 hari tidak makan, sampai mengganjal perutnya, sampai diabadikan di dalam Al-Quran. Kapan pertolongan Allah akan turun? Sampai diabadikan. Dan itu ujian buat orang yang kuat keimanannya, dan ini yang patut kita syukuri maksudnya. Mangga orang-orang syukuran. Jadi kalau kita syukuri, kita kembali kepada introspeksi diri, apa sih yang kurang? Kita udah diberi kesehatan lebih dari cukup. Ketika kita diberi sakit 1 hari, 2 hari, katakanlah 1 minggu, itu lamun edek adil masa berapa geringna, saberapa sehatna, so atuh hitungan sing bener. Kan gitu. Ketika kita sakit, ya Allah kudu kumaha, kudu berobat gimana. Tapi ketika kita sehat, kenapa kita nggak bersujud? Kadang-kadang lupa bahwa apa yang kita miliki itu adalah hak saya, bahwa itu apa yang telah saya lakukan, bahwa itu ikhtiar saya, bukan karena rezeki dari Allah. Tapi ketika sakit baru kita sadar, baru kita ingat. Makanya di dalam surat An-Najm di akhir ayat itu ada yang dikenal dengan ayat tilawah atau alat sajadah. Nah, ini barangkali saya mencoba, mari kita kembalikan, mari kita introspeksi diri untuk selalu bersyukur. Karena kalau mau dihitung-hitung, ini maaf iseng-iseng berhadiah kemarin itu. Nah, kebetulan maaf ini kebetulan saya saling beli oksigen itu oksigen 1 tabung kecil yang 1 meter kubik itu kemarin tuh 60.000.
Kalau yang gede yang 6 meter kubik itu harganya 140.000. Dan kalau dipakai terus-terusan itu yang 140.000 oksigen kalau kebetulan yang sakitnya lagi anpal terus-terusan dipakai itu 2 hari habis. 2 hari 2 malam tuh habis oksigen 6 meter. Bahkan yang namanya oksigen yang 1 meter kubik yang harganya 60.000 itu cuma sehari semalam habis. Kadang cuma sehari. Artinya ketika hitung-hitungan gitunya setengah nawe gitu harganya diskon 50% lah. Lain tadi 60.000 ini 30.000 itu untuk oksigen yang kita hirup, hitung ikut dengan anak. Kemudian dikalikan berapa lama kita hidup. Nah eta meureun hutang ka Allah can dibayar. Subhanallah sekalinya hutangna gede-gede teuing moal kabayar jeung nama ku gaji urang teh. Eueuh naonan asa gede gaji teh dibayarkeun oksigen beak eta 30.000 per hari. Kalau kali 30 hari udah sidik 900.000 untuk oksigennya saja. Dan untuk satu orang. Sementara kita ada anak, beberapa orang ada istri, juga ada yang lainnya. Nah, tinggal berhitung lagi. Ketika kita merasa bahwa saya merasa miskin dan lain-lainnya, itu Allah udah memberi peluang di dunia itu kudu meuli oksigen gitu. Lamun hitungannya pabelit teh rupinanya. Itu barangkali beberapa hal yang mari kita coba untuk mensyukurinya. Sebelum nanti lebih jauh orang-orang lain bagaimana yang rasa syukur tadi dengan sujud dan lain-lain. Barangkali ada yang mau menambahkan dulu nih untuk hal-hal tadi ya. Di antara teman-teman, ini dan namanya juga iya ya wa iyakum, kita saling mengingatkan diri saya dan diri yang lainnya. Nah, saya tidak bermaksud menggurui, naudzubillah, karena barangkali untuk saling mengingatkan. Kalau tadi saya sempat hitung-hitungan oksigen 30.000, barangkali ada di antara teman-teman yang pernah mengalami sehingga butuh bersyukur. Apa pengalamannya nih? Kalau tadi kan 30.000 sapoe gitu, tinggal ngalikeun aduh tekor gitu. Tekornya. Itu barangkali ada teman-teman yang lain yang pernah mengalami kejadian yang serupa tapi tak sama. Saya ini sebetulnya gini, atau mungkin pernah sodako dan dijawab ku Allah pada saat itu yang berbeda, yang nggak terlalu jauh berbeda. Itu barangkali untuk sementara segitu dulu, Mangga Budian. Ya. Terima kasih Pak Aceng atas ilmu yang diberikan ya. Ini kita sharing aja ya Pak ya. Nah itu. Mangga kepada Bapak Ibu mungkin ada yang mau menanggapi atau istilahnya menambahkan tadi yang tema yang diangkat atau yang dipaparkan oleh Pak Ustadz Aceng ya. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang mau menambahkan atau mau bertanya, mangga, atau berbagi ilmu lagi, mangga. Bapak Ibu mangga dipersilahkan. Ayo pada ditarosan. Ditarosan. Dari tadi pemaparan Pak Aceng tadi ya, ada 3 dari surat An-Nazm tadi ya. Dari tertawa, ada menangis gitu kan. Terus mematikan, ada yang juga menghidupkan. Allah itu ya adalah menciptakan laki-laki dan perempuan, dan kaya dan bukan miskin sebetulnya, tetapi cukup ya. Saya kalau melihat Pak Aceng ya di jalan gitu ya, selalu begini, ya Allah, kalau melihat ada anak-anak yang didorong oleh sama siapa ibunya pakai roda gitu, dia itu bahagia gitu ya. Nah. Hidupnya teh walaupun ya keadaannya ya tidak beruntung seperti kita gitu ya. Ya kita mau pakai motor gitu, mereka pakai tapi ya dengan keadaannya seperti itu tapi dia tetap gitu bahagia. Pakai itu saya bersyukur juga ya. Nah, itulah yang disebut makanya tadi Allah menciptakan yang kaya dan yang merasa cukup gitu. Allah ya. tidak bukan miskin. Bukan miskin. Karena miskin itu menurut kriteria yang kita bikin, bahkan mungkin miskin itu cek didinya miskin teh. Cek saya bahagia weh ningali didinya betul ya. Gitu. Asa bahagia ningali. Itu sementara konteks miskinnya sendiri kita yang membuat, seringkali kita yang lupa kriterianya karena kebahagiaan itu tidak bisa dibeli. Ya, betul.
Gitu barangkali. Sedikit pun ya. Ini ada, saya pernah baca dalam ya di internet lah, bagaimana cara bersyukur ini dari Quraisy Shihab. Ada yang dengan cara itu syukur dengan hati, betul, syukur dengan lidah, dan syukur dengan perbuatan. Betul, nah betul. Itu punten dijelaskan lah Pak Aceng ya. Kumaha. Ya itu kan Ibnu Taimiyah berawalnya, termasuk masalah keimanan, iman dengan hati, iman dengan lisan, iman dengan perbuatan, juga syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dengan perbuatan. Definisi yang dibuat boleh-boleh saja, tapi yang paling sederhana, ketika kita bersyukur, kita introspeksi diri, sudah sampai sejauh mana kita melaksanakan perintah Allah dan berusaha melaksanakan perintah Allah, berusaha meninggalkan larangan Allah. Barangkali yang paling sederhana itu, termasuk konteks sholat yang paling sederhana. Sudah sampai sejauh mana kita berusaha sholat di awal waktu, karena pada paham semua, udah pada tahu pi awali waktiha, sebaik-baik afdalus sholat pi awali waktiha, sebaik-baiknya sholat adalah di awal waktu, bukan pada waktunya ya. Kalau pada waktunya memang panjang, sholat lohor bisa baik jam 2, sholat asar jam 5 atau yang lain ini, tapi yang terbaik yaitu di awal waktu. Sudah sampai sejauh mana kita berusaha untuk melaksanakannya. Yang kedua juga, ketika ada halangan, sampai sejauh mana kita berniat. Ini bukan melalaikan, tapi ini kagok ada hal teknis yang mudah-mudahan kita jawab adannya, nanti baru kita melaksanakan sholatnya. Nah itu barangkali, makanya tadi kalau syukur dengan, barangkali kalau di logika kan ya syukur dengan lisan, banyaknya kita mengucap hamdalah. Dengan hati kita mengakui, sehingga mau apa juriwat di jero hati gitunya. Di nulisan alhamdulillahirabbil alamin di jero hati. Ari urang iraha juga si eta gitu. Riweuh tuh. Jadi antara hati dengan lisan itu beda. Ya, belit gitu. Belum lagi dalam perbuatan. Nah. Dalam konteks perbuatan anger. Dalam konteks badannya ongko nyebutkan syukur alhamdulillah, tapi ari beungeut ninggalin lagi mencerang ya. Banget yang harap hati mungkir gitu. Itu barangkali. Tapi mari kita coba bersyukur dengan mengintrospeksi diri. Kalau saya sempat ya, yang tadi salah satu yang relatif sederhana, ketika kita mau hitung-hitungan jeung Allah, siapa sih lu gitu. Kurang kumaha Allah teh sebenarnya ka maneh gitu kasarna mah. Geus dibere oksigen gratis, tanpa dibayar gitu, lama dihitung teuing hutangna sabaraha tah. Kali-ngalikeun tadi nu pangurahna ge can ka udag gitu. Ya waktu hidup kita katakanlah udah 40 tahun. Kalau tadi sehari 30.000, 1 bulan 900, 1 tahun 8 juta meureun ya, lamun dilempengkeun gitu murahna lah. Kali 8 juta 40 tahun tah. Hirupna amun 10 juta 40 tahun berarti 400 juta liar gitu nanya Pak Martin sekarang ngitung utang tidak ya. Pokoknya tidak terhitung sebetulnya, makanya nikmat apa lagi fabi ai ala rabbikuma tukadziban. Kemudian juga dek dibohong naon sih di wadul itu ngomong naon sih maneh teh beneran sekali tuh itu nya sok sageunahna wae hirup teh gitu. Paminta saya cuma sedikit ibadah, dan kita sering mengucapkan itu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Assalamualaikum datang teh keluar di masjid ari si etanya cenah kumaha gitu, pas ningali buruan imah batur alus iraha urang bisa juga gitu. Kan riweuh deui meureunnya. Jadi antara ibadah dengan kenyataannya, dengan perbuatannya terkadang berbeda. Nah itu barangkali mari kita mengakui ya sudah ibadah ini, tapi perbuatan kamu tidak sesuai gitu. Nah eta barangkali yang mari kita introspeksi diri. Ya ini mah iya wa iyakum, urang saling ingetan lah gitunya ada. Rumaos abdi ge jauh teuing gitunya kadu soleh mah.
Apalagi kalau dibandingkannya tadi dengan junjunan orang salarea gitunya Nabi Muhammad SAW. Abdi kalau rasa kemudian nyage pernah jadi honorer sakitulilana gitunya. Can pernah tapi kan kasapoe teu dahar. Alhamdulillah aya we rezeki mah. Tak can pernah ngalaman aya geus sapoe teu dahar teh da puasa mah da tawa beurang gitunya. Pentingna mah sagala rupa aya di dahar. Tapi Nabi Muhammad sampai 3 hari gitu. Bahkan Khadijah sampai diabadikan. Beliau seorang saudagar yang kaya raya, hartanya dipakai untuk berjihad, untuk kebaikan, untuk Islam kepada Nabi Muhammad sampai habis. Sampai ketika diisolasi ku Bani Hisam itu sampai habis. Sampai beliau menemukan selembar kulit di kumah untuk makan karena lapar. Itu sampai seperti itunya, maka sampai diabadikan ayatnya kapan pertolongan Allah akan turun. Kita nggak pernah seperti itu, jauh. Tong boro-boro jika kita dahar sampai can pernah teu dahar gitu lain puasa mah. Dengan apapun maaf katakanlah asa kurang asa teu sabaraha bebenangan teh dan lain-lain. Mangga balikeun deui pernah teu dahar. Ka itu kade bisa kanu motor kene, bisa kanu mobil kene. Pakaian pernah teu make baju kan teu nya. Iya. Tapi kan tiap tahun gak anger. Berarti dicukupi ya Pak ya semuanya. Itu balik nama. Sudah ada takarannya. Terus aya takaran ku alat dicukupkeun sebenarnya orang teu ngarusak cukup. Nah itu kurang bersyukur berarti. Ya mangga kepada Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing, apabila ada pertanyaan atau tambahan silahkan. Mangga. Ada Bu Ika, Bu Aan, Bu Gege, ini ada Bu Gege, Ibu siapa ya? Bu Ai Gege gitu siapa ini? Ini mangga. Ayutri. Pak Masrur atau Pak Atep? Ada Bu Heni, Pak Totong, Bu Rina, mangga Bu Rina. Siapa ini Bu? Pak Ayi. Ini ada Ibu di rumah. Ibu Rina kantin itu. Enggak. Hah? Bu Rina Tantin. Nah? Bu Rina Tantin. Kantin. Oh kantin. Ya Allah. Mangga Ibu Rina atau mau siapa yang mau bertanya? Biasanya ya kita berbagi di sharing lah di sini ada. Ada Pak Aceh. Mangga kepada Bapak Ibu yang mau bertanya atau memberikan masukan tentang ini, temanya tentang bersyukur. Orang Tasik di Tasik sehat. Bu Eni. Alhamdulillah Pak Aceh daraman. Kemudian sedang. Sana Bu Haji tas keinginan di Tasik teh. Manawi aya nu tiasa didugikeun enggak? Tahun artinya. Mangga Ibu. Menyimak lah. Ya, mangga kepada ini ada Pak Holid ya. Ada Pak Holid, Pak Totong ini ada di sini. Nah, bersyukur tadi. Tentang bersyukur. Ya Pak Aceh mungkin ada. Aya Bu Ratna tah sok ya. Iya. Ma. Sehat, Ma? Itunya alitan ya. Bu Ai itu Bu Ratna. Oh, Bu Ai itu Bu Ratna. Ya Allah. Gambarnya. Ada Bu Ai atuh. Nah, kalau misalkan setiap manusia itu punya tujuan, ketika tujuan dari bersyukur itu, nah itu apa tuh Pak Aceh? Mangga.
pada akhirnya apapun yang kita lakukan, diakui atau tidak, disadari atau tidak, mau tidak mau cuma satu harusnya. Sebagaimana tujuan penciptaan manusia, yaitu untuk ibadah ke Allah. Ibadahnya bukan untuk Allah, kade. Keur urang sabenerna mah, da Allah mah teu butuhan jelema ibadah. Mau kubur sealam dunia pek bae. Allah tidak menjadikan Allah menjadi lebih rendah, tidak. Dan yang membutuhkan ibadah ya kita sendiri agar diangkat derajat kita. Itu kalau kita nggak bersyukur, barangkali sapope ngarasula tuluy gitu nya. Nah ari eta mah kitu gitu. Ari urang iraha juga kadinya gitu, pabeulit. Ya jadi akibatnya mungkin ada yang itu mah karena begini, karena tidak mau bersyukur. Nah, ada seperti itu. Seringkali kita terdikotomi oleh pola pikir sendiri. Simple, sederhana tadi, syukur dengan lisan alhamdulillah. Cuma yang lebih sulit lagi hatena perbaiki bener tuh, alhamdulillah dinya teh diterima ku hate. Bahwa orang tuh betul-betul bersyukur karena semuanya Allah yang menciptakan. Kita tuh nggak ada apa-apanya. Ketika kita diberi rizki berlebih, kita mulak cangking, inilah hasil usaha saya. Balik deh Firaun naon. Dengan merasa istilahnya takaburnya, merasa besarnya Firaun, itu justru kesalahannya. Karena takabur, Firaun mengakui Allah sebetulnya, tapi dia merasa lebih baik dari yang lainnya. Yang termasuk iblis barangkali ya. Dosa iblis cuma satu, yaitu takabur tadi. Kita sujudkan Nabi Muhammad, mau dibilang ke Adam, gak mau disujud ke Adam. Cuma satu, karena saya aba wastakbar, merasa takabur, merasa lebih baik. Dosanya itu dia mengakui Allah, iblis itu. Dan turunan iblis, nah ini kalau Abdul Arabi nyebutnya jin. Jadi turunan Nabi Muhammad, turunan Nabi Adam manusia, turunan iblis jin. Setan posisinya di mana? Lamun balik ke surat An-Nas, minal jin lati wanas. Bisa bangsa jin, bisa bangsa jelema. Setan mah itu. Jadi kalau surat Anas, setan sifat. Ketika kita memiliki sesuatu yang lebih dari orang lain, ketika kita diberi rizki, dititipkan rizki barangkali dengan kekayaannya, kemudian ada di dalam hatinya, inilah saya, inilah hasil ikhtiar saya, kade baik deui ke. Mungkin ya tadi dari penjelasan Pak Ustadz ya sudah banyak yang disampaikan. Intinya kita harus tetap bersyukur apapun yang diberikan oleh Allah ya, baik itu nikmat, baik itu musibah dan lain sebagainya. Nah itu tetap kita selalu bersyukur ya apapun yang diberikan. Nah dari alhamdulillah dari pemaparan Pak Aceng tadi ya mengingatkan kita untuk selalu berintrospeksi diri. Nah ya, kalau tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu, sedikit menambahkan boleh? Oh mangga Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pernah saya dengar tentang syukur ya, tuntunan dari ulama. Pertama itu melihat kepada yang memberikan nikmat, bukan melihat kepada nikmatnya itu sendiri. Jadi ketika kita mendapatkan sesuatu, itu ingat bahwa yang memberikan itu adalah Allah, maka kemudian kita melihatnya bukan melihat ke kenikmatan yang diterima. Ya, seperti dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita mendapatkan kebaikan dari orang lain, maka kemudian kita segera berterima kasih gitu kan. Yang kebayang itu kebaikan orangnya gitu, bukan melulu kepada bendanya.
Itu yang kemudian yang kedua yang harus kita waspadai barangkali salah satunya adalah nikmat-nikmat Allah yang kita dapatkan rutin sehingga seolah-olah tidak terasakan lagi sebagai nikmat. Kemudian kita lupa bersyukur, gitu ya. Nah, sebagai contoh sederhana, ada seorang anak kecil yang kedatangan emangnya dari luar kota, emangnya ngasih uang 10.000 misalnya. Kemudian dia bilang, aduh emang bager teuing gitu. Ya. Ke emangnya yang cuma ngasih uang 10.000 sekali dia berterima kasih, tapi kepada orang tuanya yang setiap hari ngasih, dia lupa berterima kasih gitu ya. Nah ini gambaran bisa jadi kenikmatan-kenikmatan Allah yang kita terima secara rutin setiap hari ini membuat seolah-olah tidak terasakan sebagai nikmat sehingga kita lupa bersyukur. Nah salah satunya mungkin yang bisa kita lakukan adalah ya membiasakan menjalankan tuntunan Rasul. Makanya kita disuruh mengucapkan Alhamdulillah 33 kali habis sholat itu. Ini salah satunya menyempatkan diri untuk bersyukur. Jangan sampai mengucapkan Alhamdulillahnya pun terburu-buru ya, karena ingin 33 teh bari nggak sampai ke hati, nggak sampai ada garantis hati untuk rasa syukurnya itu nggak ada gitu, cuma ngejar tiganya. Nah, jangan sampai juga seperti itu. Allahu a'lam, mungkin itu yang sementara yang teringatkan. Atur nuhun Ustaz Aceng. Sami-sami. Ya, atur nuhun Pak Masrur. Ya, itu tambahannya. Jadi kita jangan hanya mengingat yang diberikan, tetapi ingat yang memberi kepada kita. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan Ngareboan ini. Kita akhiri saja. Sebelum diakhiri, mangga Pak Aceng untuk berdoa. Mangga orang sami-sami sedikit menundukkan wajah sebelum masuk salat Isya. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana alayya ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu ulaka bi ni'matika alayya abu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dunuba illa anta. Allahumma rabban nas idhabil ba's isfi li ahli anta syafi la sifa'a illa sifa'uka sifa'a la yugaddirus saqam. Rabbana hablana min ajwajina wa duriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Astagfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun Pak Aceng. Kita akhiri saja semuanya yang ada di rumah. Semoga kita dipertemukan lagi di Rebo yang akan datang ya. Pamit mundur. Ya, sehat semuanya yang di rumah dan yang di studio. Studio. Tidak kelihatan kamera Pak Martin. Terima kasih untuk hari ini. Kita menunggu dari asar tadi ya sampai ngobrol-ngobrol ngopi ya. Ya itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Dan Pak Aceng juga terima kasih. Bapak Ibu yang di rumah juga terima kasih atas perhatian dan perhatian yang diberikan. Itu dari saya, mungkin akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.